kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Dr. Delir sebagai moderator, kepada Bu Dr. Rizka dari BPOM. Selamat ketemu kembali. Juga nanti muncul sini kalau pakai link tadi. Yang online Pro Madalina barangkali. Juga kepada Dr. Marjian, sahabat saya. Sehingga pada kesempatan hari ini saya menyampaikan atau mempresentasikan satu jurnal di JAMA. Ini sebuah preliminary communication treatment of 5 critically ill patients with COVID-19 with convalescent plasma yang ditulis oleh Shen Wang Zhao dan et al. Cukup banyak penulisnya. Seperti kita ketahui bahwa saat sekarang pandemi SARS-CoV-2 ini demikian luas, bahkan lebih dari 195 negara kalau saya tidak salah ya, jadi sangat-sangat luas dan sampai saat sekarang tidak ada ataupun belum ada satu bentuk terapi yang bersifat spesifik ataupun vaksin yang sudah tersedia untuk dimanfaatkan. Yang kedua adalah bahwa saya ingin menyampaikan dulu karena mungkin Bapak Ibu teman saya sekalian juga berasal dari beberapa background yang berbeda-beda. Mungkin kami akan sedikit menyampaikan tentang konsep konvalesen plasma. Jadi sebetulnya yang namanya plasma itu adalah bagian cairan ya, dari darah kita. Jadi darah kita itu terdiri dari dua komposisi utama. Satu adalah komposisi korpuskulernya atau sel-selnya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada sel trombosit. Kemudian yang kedua adalah komposisi plasma ataupun serum. Nah, kalau yang seperti kita ketahui selama ini, penggunaan plasma, entah itu plasma yang bersifat segar, ataukah plasma yang sudah di-frozen-kan, kita sebut sebagai FFP atau fresh frozen plasma, kita pakai untuk transfusi beberapa pasien-pasien yang membutuhkan, khususnya biasanya adalah faktor-faktor koagulasi. Nah, pada kasus yang akan dibahas pada sesi ini mungkin sedikit berbeda. Karena plasma ini akan kita berikan atau ditransfusikan kepada seorang pasien mungkin tidak terkait secara langsung dengan faktor koagulasi, tetapi lebih kepada imunoglobulin ataupun antibodi terhadap penyakit tertentu. Dalam konteks ini adalah terhadap COVID-19 atau SARS-CoV-2. Nah, kemudian maka sekarang saya kira sangat banyak yang kemudian melakukan penelitian atau pembahasan tentang konvalesen plasma. Sesuai namanya, maka konvalesen plasma ini adalah plasma yang diperoleh atau didapat dari seseorang yang telah menderita atau telah mengalami atau menderita penyakit COVID-19 ini. Kemudian pasien ini mengalami, setelah mendapatkan perawatan dan kemudian mengalami kesembuhan, maka kita kemudian ingin mengambil antibodi yang dimiliki oleh pasien ini, dan antibodi tersebut akan ada di dalam plasma. Sehingga kalau kita kemudian mengambil atau mengkoleksi plasma dari mantan pasien ini, atau pasien yang telah sembuh ini, maka di dalam komponen plasma ini kita berharap akan ada kandungan antibodi terhadap virus corona ini, yang kita harapkan kalau ini kemudian kita berikan kepada seorang pasien yang menderita penyakit yang sama atau infeksi yang sama, maka dia akan memiliki peran yang menguntungkan atau yang menyembuhkan. Inilah kemudian disebut sebagai konvalesen plasma. Sehingga tergantung dari antibodi yang akan kita fokuskan atau kita dapatkan dan kita berikan kepada pasien, maka
konvalesen plasma ini juga tergantung atau diambil dari pasien yang telah sembuh terhadap penyakit tertentu. Dalam konteks kita pagi hari ini adalah terhadap penyakit COVID-19 atau COVID-19. Nah, di layar kami di dalam jurnal ini sudah ada disebutkan dalam introduction atau dalam background bahwa ternyata pemanfaatan konvalesen plasma ini sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Sebagai contoh adalah penggunaan konvalesen plasma ini pada pasien-pasien yang terinfeksi virus Ebola tahun 2014. Demikian juga dipakai pada pasien-pasien yang mengalami infeksi MERS-CoV tahun 2015. Penelitian lain menyebutkan bahwa ternyata CP atau konvalesen plasma ini juga didapatkan efektif terhadap SARS-CoV, terhadap H5N1 avian influenza, dan juga terhadap H1N1 influenza. Penelitian lain menyebutkan bahwa pemberian terapi CP atau CP pada pasien H1N1 ternyata dapat mengurangi viral load pada traktus respiratorius, bisa mengurangi respon sitokin yang terjadi, ataupun juga bisa mengurangi angka kematian yang terjadi. Nah, demikian juga didapatkan penelitian lain yang menyatakan bahwa pada pasien-pasien SARS, ternyata pasien-pasien yang mendapatkan terapi atau transfusi CP ini kemudian memiliki angka kesembuhan dan bisa pulang dari rumah sakit pada hari ke-22 lebih besar dibandingkan yang tidak mendapatkan terapi atau transfusi CP atau konvalesen plasma ini. Sehingga dari hal-hal ini kemudian menimbulkan atau mendatangkan satu hipotesis juga bahwa penggunaan CP ini maka diharapkan akan memiliki manfaat pada pasien-pasien yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat atau menyajikan berbagai aspek klinis atau efikasi klinis pada pasien-pasien yang mendapatkan transfusi plasma konvalesen ini, khususnya adalah pada pasien-pasien yang sakit berat atau kondisinya sangat berat, yang dalam jurnal ini kemudian hanya sementara dipublikasikan dalam sejumlah 5 orang pasien. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit di Shenzhen di Cina selama kurang lebih 2 bulan, tanggal 20 Januari sampai sekitar Maret tanggal 25 tahun ini, sehingga masih sangat baru saya kira. Nah, ada beberapa kriteria pasien yang perlu juga kita ketahui dari penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa pasien ini harus sudah confirm sebagai COVID-19 dengan diagnosis laboratorium RT-PCR. Kriteria inklusi yang dilakukan atau yang diterapkan oleh penelitian ini adalah satu, bahwa pasien memiliki pneumonia berat dengan progresi yang cepat dan juga memiliki, yang ketiga, mengalami kegagalan organ lain. Yang ini kemudian menjadikan pasien harus direfer ke intensive unit. Bagaimana dengan donor? Sesuai dengan jumlah pasiennya, donornya juga berjumlah 5 orang. Jadi satu orang donor dipersiapkan untuk diambil plasmanya dan diberikan pada 1 orang pasien. Donornya berusia 18, ini maaf bukan N tapi mungkin antara 18 sampai 60 tahun donornya ini. Donor ini adalah seseorang yang sudah sembuh dari infeksi SARS-CoV-2 dan kemudian diminta untuk mendonasikan plasmanya dengan informed consent secara tertulis. Donor ini adalah mantan pasien, adalah pasien yang sudah mengalami penyembuhan, di mana pada saat sebelumnya
pada saat dia dipulangkan maka sudah harus mendapatkan atau harus dibuktikan dengan laboratorium RT-PCR 2 kali negatif. Dan kemudian plasma yang diambil dari donor ini akan diperiksa juga terhadap berbagai macam penyakit atau marker penyakit infeksi. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis pada saat akan dilakukan proses donasi. Pemeriksaan inilah pemeriksaan yang secara standar sebagai pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan komponen darah yang diambil dari seorang donor untuk ditransfusikan kepada seorang pasien. Yang berikutnya adalah bahwa donor ini adalah sudah mengalami asimptomatik, tidak memiliki gejala paling tidak 10 hari dari pada saat dinyatakan sembuh. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah bahwa plasma pada donor ini harus memiliki titer antibodi dengan pemeriksaan ELISA di atas 1/1000 dan titer antibodi neutralisasi dengan angka lebih dari 40. Itu yang menjadi syarat untuk plasmanya kemudian bisa ditransfusikan pada penelitian ini. Pengambilan plasma dilakukan dengan metode aferesis. Sehingga kita bisa pahami dengan metode ini, maka kita bisa mengambil volume yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode donasi whole blood seperti yang biasa secara rutin dilakukan di lapangan atau di pelayanan. Dengan metode ini maka bisa dikoleksi atau bisa diambil sejumlah 400 ml konvalesen plasma. Yang ini bisa dipakai atau digunakan untuk transfusi kepada 1 orang pasien. Tetapi seperti di atas tadi kita lihat, maka ternyata 400 ml kemudian akan dibagi 2 dan ditransfusikan dalam 2 kali periode transfusi. Mungkin nanti ini bisa menjadi diskusi juga saya kira. Dan ini dilakukan pada saat hari yang sama. Jadi tidak disimpan plasmanya, tetapi tidak dalam bentuk fresh version plasma, tetapi merupakan fresh plasma dan dilakukan pada hari yang sama pada saat diambil dari donornya. Berbagai informasi klinik dicatat dan dianalisis pada penelitian ini, baik data-data demografi, kemudian saat masuk pasien, saat simptom, jenis simptom yang ada, kemudian juga berbagai data terkait dengan treatment atau terapi yang diberikan, kemudian juga berbagai data-data yang bersifat data klinis, suhu, rasio PO2 FiO2 atau PF, kemudian SOFA score, kemudian beberapa data yang lain, termasuk beberapa atau cukup banyak data laboratorium. Data sel leukosit, data hitung limfosit, fungsi hati, fungsi ginjal, kemudian CT atau cycle threshold untuk pemeriksaan PCR-nya, kemudian CRP, prokalsitonin, interleukin 6 yang ini marker-marker inflamasi dan marker infeksi, kemudian juga titer antibodinya, baik IgG, IgM ataupun titer antibodi neutralisasi. Data radiologi berupa CT scan juga dikelola atau diambil, dan juga data-data terkait dengan komplikasi yang terjadi. Komplikasi berupa akut respiratory distress syndrome, kemudian bakterial pneumonia, juga komplikasi terkait dengan multiple organ dysfunction syndrome atau MODS. Nah, khusus untuk kuantitatif RT-PCR, sampelnya diambil dari nasopharyngeal swab, dan kemudian ditentukan cycle threshold value-nya, dan kemudian dianggap positif kalau di bawah 37, atau dianggap negatif apabila hasilnya sampai tidak terdeteksi. Nah, CT value atau RT-PCR ini dilakukan baik jadi dilakukan sebanyak 5 kali pada D-1, jadi sebelum perlakuan, sehari sebelum perlakuan, kemudian D1,
kemudian hari ketiga, hari ke-7, dan juga hari ke-12. Beberapa prosedur yang terkait dengan ELISA dan juga pemeriksaan titer antibodi neutralisasi, mohon maaf tidak saya sampaikan secara detail, saya kira. Kita masuk ke hasil di beberapa tabel hasil berikut ini. Yang pertama adalah tabel 1 tentang karakteristik klinis pada pasien yang mendapatkan transfusi atau terapi plasma konvalesen. Ada 5 orang pasien, umurnya berkisar 36 sampai 73 tahun. 2 diantaranya adalah wanita. Tidak ada riwayat merokok pada seluruh pasien. Dan tidak ada atau tidak memiliki kondisi komorbid sebelumnya, 4-nya. Hanya 1 yaitu pasien yang kedua yang memiliki kondisi komorbid berupa atau hipertensi dan juga mitral insufisiensi. Kemudian dari ini juga bahwa semuanya mendapatkan antiviral yang kalau kita lihat mungkin tidak persis sama, ada sedikit perbedaan. Pemberian plasma konvalesen diberikan juga tidak pada waktu yang sama, tetapi bervariasi. Ada yang diberikan pada saat 10 hari, di antara atau setelah masuk rumah sakit, ada juga yang sampai dengan atau diberikan pada saat hari perawatan 22. Ini mungkin perbedaannya. Hasil yang lain di tabel 2, ini terkait dengan beberapa kondisi klinis. Suhu tubuh kita melihat adanya secara keseluruhan saya kira mengalami penurunan daripada sesaat sebelum diberikan transfusi sampai dengan hari ke-1, hari ke-3, hari ke-7 dan sampai dengan hari ke-12. Demikian juga SOFA-score mengalami penurunan. Dan kita lihat di tabel ini dari pasien 1, pasien 2, pasien 3 sampai pasien 5 semuanya akan relatif mengalami penurunan sampai dengan pada hari ke-12 perawatan atau setelah diberikan transfusi. Demikian juga rasio PF yang tadinya di bawah 300 berkisar 117 sampai 276 kemudian mengalami perbaikan dengan terlihat adanya peningkatan pada 4 dari 5 orang pasien dalam 7 hari pertama, artinya 7 hari setelah transfusi. Dan kemudian meningkat secara bermakna sampai dengan hari ke-12 pasca transfusi itu sendiri. Masih di tabel 2, kita melihat juga kalau kita lihat nilai CT atau cycle threshold ini ternyata juga mengalami peningkatan. Dari awal kita lihat di angka-angka ini masing-masing pasien, kemudian mengalami peningkatan atau mengalami perbaikan, dan kita lihat di beberapa sudah kemudian menjadi negatif. Ada yang pasien nomor 5 misalnya dia menjadi negatif pada hari pertama post transfusi. Tetapi pada pasien-pasien lain akan lebih lama pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-12. Kita lihat pada hari ke-12 semua pasien CT value-nya hasilnya adalah negatif. Ini gambaran grafikal saja dari beberapa tadi. Yang pertama yang A ini misalnya yang CT atau cycle threshold. Kita lihat pada hari ke-3 sudah mengalami peningkatan dan demikian terus mengalami peningkatan sampai hari ke-12 pasca transfusi. SOFA-score mengalami penurunan secara drastis seperti di dalam gambar ini. Juga dengan rasio PF kita lihat adanya peningkatan dan juga penurunan suhu yang kita lihat pada pasien masing-masing pasien ini. Masih di tabel 2 kita melihat ternyata bahwa 5 orang pasien ini semuanya akan mendapatkan ventilasi mekanikal atau ventilator pada saat diberikan transfusi. Dan kemudian terlihat bahwa ada 3 orang pasien nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 yang kemudian bisa lepas dari
Ya, masih lemah, lepas setelah sekian hari pasca transfusi, sedangkan pada pasien 1 dan 2, sementara masih pada tanggal 25 Maret sesuai laporan ini, masih terpasang ventilator. Kemudian bantuan berupa ECMO, extracorporeal membrane oxygenation, ada 2 pasien yang kemudian mendapat ini dan akhirnya tidak lagi mendapatkan pada hari kelima setelah transfusi. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari pasien-pasien ini, ternyata dari dari bawah kita melihat ternyata pasien nomor 3, pasien nomor 4, dan pasien nomor 5 mereka sudah bisa keluar dari rumah sakit pada hari perawatan 50 sekian hari. Tapi pasien nomor 1 dan 2 sementara masih ada di rumah sakit. Kemudian kaitannya dengan beberapa marker-marker inflamatori, kita melihat bahwa pada 4 pasien itu kadar CRP, procalcitonin, interleukin 6 semuanya mengalami penurunan, sedangkan pada pasien nomor 3 itu hanya CRP dan procalcitonin, sementara IL-6-nya tidak atau belum mengalami penurunan. Dari sisi hasil radiologi disampaikan atau ditampilkan bahwa hasil CT scan dari paru disampaikan adanya penurunan infiltrasi atau infiltrat atau lesi pulmonari setelah hari ketiga. Dan itu mengalami penurunan secara gradual dan ini juga disampaikan ini merupakan bukti perbaikan dari pasien-pasien ini. Kemudian informasi yang juga disampaikan dalam jurnal ini adalah tentang beberapa karakteristik dan juga titer antibodi dari plasma konvalesen donor yang diambil, artinya dari 5 orang donor. Kita melihat golongan darahnya ini ditentukan atau dipilih donor yang sesuai golongan darah dari pasien. Jumlah volume yang didonasikan sama karena dengan metode yang sama. Kemudian interval antara simptom sampai dengan pulang di rumah sakit, ini perawatan, hampir sama, kurang lebih 11 sampai sekian hari. Kemudian waktu sampai dengan kemudian mendapatkan atau diambil darahnya dari saat pulang dari rumah sakit, berkisar antara 11 sampai 13 hari setelah pulang dari rumah sakit. Dan juga kita melihat ternyata bahwa semuanya memiliki titer IgG ataupun IgM yang cukup tinggi. Semuanya di atas 1000. Sehingga artinya tadi di syarat awal adalah bahwa memang dipilih yang titernya di atas 1/1000. Kemudian demikian juga titer antibodi netralisasinya ada jumlahnya angkanya cukup tinggi dari 80 sampai dengan angka tertinggi adalah 480. Nah, bagaimana di pasien atau resipien? Ternyata di resipien IgG ELISA juga berkisar antara 1.800 sampai dengan 48.000 sekian. Artinya apa? Artinya bahwa pada pasien-pasien ini pun sebenarnya sudah kita dapatkan atau sudah didapatkan kadar IgG anti-SARS-CoV-2 secara ELISA. IgM-nya juga demikian, dan kita lihat dari hasil setelah transfusi bagaimana. Kita melihat di gambar A dan gambar yang B ataupun gambar yang C. Di gambar yang A kita melihat ini adalah titer IgG yang spesifik. Kita melihat setelah transfusi pada hari ke-1 sampai dengan hari ketiga akan mengalami peningkatan. Setelah itu relatif akan stabil sampai dengan hari ke-7 pasca transfusi. Pola ini juga terlihat pada kadar imunoglobulin M. Sedangkan pada titer antibodi netralisasi kita melihat adanya pola yang agak berbeda di sini, relatif cenderung mengalami peningkatan dari sisi waktu setelah proses transfusi plasma konvalesen ini. Sehingga kita lihat di IgG-nya stabil pada sampai dengan hari ke-7 dan juga titer netralisasi antibodinya juga mengalami peningkatan. Di dalam diskusi disampaikan beberapa hal bahwa dengan terapi ini
diperlihatkan bahwa adanya penurunan viral load setelah atau pasca transfusi plasma konvalesen. Demikian juga beberapa kondisi-kondisi klinis mengalami perbaikan, baik itu suhu, rasio PF, ataupun juga gambaran radiologinya. Dan kita melihat bahwa ternyata virus ini masih terdeteksi pada 5 pasien, meskipun pasien ini telah mendapatkan terapi antiviral sampai dengan 10 hari, dan kemudian didapatkan penurunan viral load ini, dan bahkan kemudian menjadi undetectable atau tidak terdeteksi cukup cepat setelah transfusi plasma konvalesen ini. Kita melihat bahwa plasma donor yang diberikan memiliki titer IgG dan IgM yang cukup tinggi seperti di data yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Demikian juga untuk titer antibodi neutralisasinya. Nah, hasil-hasil ini meng-highlight bahwa adanya kemungkinan bahwa antibodi dari atau yang ada pada plasma konvalesen ini sangat mungkin memiliki kontribusi terhadap clearance virus dan juga perbaikan simptom yang ada pada pasien-pasien ini. Seluruh pasien mendapatkan terapi antiviral, termasuk interferon, lopinavir, ritonavir selama dan setelah proses transfusi ini, sehingga ini mungkin juga harus dipertimbangkan bahwa jangan-jangan ini juga memiliki kontribusi yang kuat ataupun yang bermakna terhadap proses clearance virus yang terjadi. Penulis menyampaikan beberapa keterbatasan. Yang pertama bahwa ini adalah satu case series yang dari hanya 5 orang pasien, tidak menggunakan kontrol, dan juga tidak bisa dijelaskan dengan pasti bahwa disampaikan dengan meyakinkan bahwa perbaikan yang ada itu juga mungkin bisa terjadi tanpa adanya transfusi konvalesen plasma. Dan yang ketiga adalah bahwa pasien tetap mendapatkan pengobatan pada saat maupun setelah transfusi, sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk menentukan bahwa perbaikan yang terjadi itu betul-betul hanya atau karena atau terkait dengan transfusi plasma konvalesen yang dilakukan. Kemudian yang keempat bahwa pemberian transfusi ini bervariasi. Ada yang pada saat 10 hari setelah dirawat, ada juga yang sampai 22 hari. Yang ini mungkin akan bisa berpengaruh terhadap proses perbaikan yang terjadi pasca transfusi. Yang terakhir adalah bahwa dengan hasil ini tentu tidak mungkin atau belum memungkinkan untuk menyampaikan atau menentukan bahwa proses terapi ini atau transfusi ini menurunkan CFR atau case fatality rate pada pasien-pasien yang diberikan transfusi ini. Kesimpulan dari jurnal ini yang disebutkan dalam jurnal ini adalah yang pertama, pemberian atau transfusi plasma ini yang berisi antibodi neutralisasi ternyata diikuti dengan berbagai perbaikan klinis pasien. Yang kedua, oleh karena sampel atau jumlah subjek yang terbatas dan juga desain penelitian yang memiliki keterbatasan, maka mungkin ini menjadi baru gambaran awal saja bahwa mungkin akan ada peluang atau potensi effectiveness dari terapi ini, sehingga mungkin peneliti ini kemudian menyarankan evaluasi kembali dengan clinical trials. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Saya waktunya kembalikan kepada Dr. Jarid. Terima kasih, Dr. Jarid. Oke, terima kasih banyak Dr. Teguh Triyono, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, yang sudah memberikan presentasi mengenai evidence dari Journal Association Medical Association ya. Kemudian mengenai treatment dari 5 pasien yang mengalami critical ill dengan COVID-19 ini menggunakan convalescent plasma. Tadi kita sudah ketahui apa yang dimaksud dengan convalescent plasma tersebut, kemudian
Tadi juga disebutkan bagaimana kriteria dari resipien dan juga kriteria dari donor yang digunakan dalam case series ini. Kemudian juga ada beberapa limitasi dan tadi di kesimpulan yang kami catat bahwa penulis juga mengatakan diperlukan masih kajian mengenai effectiveness dari convalescent plasma ini melalui suatu proses clinical trials.